Apple baru aja merilis series terbaru iPhone-nya, yaitu iPhone 16 series. Dan apakah saat ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk mengganti iPhone kita? Di video kali ini saya akan berbagi tips tentang kapan waktu yang tepat untuk kita mengganti iPhone kita versi saya. So, let's check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sama-sama tahu bahwa beberapa hari yang lalu Apple baru aja merilis iPhone 16 series-nya. Dan kalau kita lihat dari spesifikasi serta fitur yang ditawarkan itu cukup menarik ya. Terutama dengan chipset A18 dan ditemani Apple Intelligence-nya itu loh. Yang bikin kita rasanya tuh pengen upgrade ke iPhone 16 series. Tapi di video kali ini saya nggak akan bahas tentang iPhone 16 series ya. Melainkan tentang kapan waktu yang tepat buat kita mengganti iPhone kita. Apakah tiap tahun adalah waktu yang tepat untuk kita mengganti? Nah, di sini saya juga akan berbagi tips berdasarkan pengalaman pribadi saya tentunya. Pertama, kita perlu membagi dulu nih dua kelompok besar manusia di dunia ini ketika membeli sebuah iPhone. Yang pertama, itu sebagai seorang tech reviewer. Tipe yang pertama ini, itu memang kerjaan mereka mereview sebuah gadget. Jadi wajar aja kalau tiap tahun mereka beli iPhone series terbarunya. Jadi kita nggak akan bahas tentang kelompok yang pertama ini. Nah, kelompok yang kedua ini adalah orang pada umumnya, yang bukan seorang tech reviewer tentunya. Nah, kalau menurut saya, tipe yang kedua ini adalah sebagian besar orang di dunia. Dan tidak worth it rasanya kalau tiap tahun itu ganti iPhone. Di tipe yang kedua inilah sebagian besar kita itu posisinya berada di sini. Kita bagi jadi 3 segmen. Yang pertama, orang-orang yang pingin upgrade ke iPhone series paling baru. Ya, upgrade ya, paling barunya. Nah, ini kalau menurut saya pribadi, itu kita perlu nunggu minimal sekitar 6 bulan setelah rilis di Indonesia. Nah, kenapa 6 bulan? Nah, berdasarkan pengalaman saya ketika saya memutuskan untuk membeli iPhone 15 Pro, itu saya riset dulu dari berbagai tech reviewer, gimana pengalaman mereka, kemudian pengujian daya tahan baterainya, kira-kira bagus atau enggak, terus kinerjanya, performansnya. Nah, selama 6 bulan itu saya riset lah pokoknya. Dan selama 6 bulan itu saya lihat trennya itu harganya menurun lumayan jauh. Jadi kalau dibandingin awal rilis itu kalau 15 Pro dia di sekitar akhir Oktober ya. Itu saya beli kalau nggak salah setelah 6 bulan. Itu lumayan banget loh selisih harganya. Yang awalnya rilis di Indonesia tuh 21 juta kurang 1000. Itu saya bisa dapat di harga 17 jutaan. Tentunya saya juga memanfaatkan marketplace seperti Tokopedia yang punya banyak voucher diskon. Nah, ini juga berlaku untuk yang base modelnya ya. Kalau saran saya buat kalian yang pengen upgrade ke series terbarunya iPhone tapi masih mempertimbangkan nih mikir-mikir soal budgetnya. Nah, minimal cobalah tunggu 6 bulan. Karena setelah 6 bulan rilis di Indonesia, itu penurunan harganya cukup lumayan loh. Termasuk juga yang base model ya, nggak cuma yang Pro Series, yang base model pun juga gitu. Dan biasanya di marketplace itu banyak promo-promo menariknya. Cocok buat kalian yang saat ini udah ngincer iPhone 16 nih. Sudah dari lama pengen ngincer iPhone 16, coba kalian bisa lakukan riset dulu sebelum buru-buru memutuskan beli ketika masuk ke Indonesia mungkin sekitar bulan Oktober mendatang. Lanjut tipe yang kedua, yaitu tipe orang yang pengen beli iPhone satu level di bawah iPhone yang terbaru. Contoh misalkan, sekarang kan udah rilis yang iPhone 16 ya. Nah, itu ada tuh sebagian orang itu yang pengen iPhone 15 lah ketika sudah rilis iPhone 16. Biar harganya makin turun lagi. Nah, kalau menurut saya, khususnya buat kalian yang mau cari Pro Series-nya, itu kalian bisa nunggu minimal kurang lebih ya setahun lah. Sampai sebelum yang iPhone terbaru itu rilis resmi di Indonesia. Contoh, iPhone 15 Pro. Ya, sekarang itu harganya udah turun banget. Dari yang awalnya 21 juta. Sekarang kalau di harga di iBox, di Gmap, saya cek itu kalau nggak salah sekitar 18 jutaan.
Kalau kita cek lagi di marketplace kayak Tokopedia, Shopee, itu bahkan ada yang jual di sekitar 17 jutaan. Nah, tapi perlu jadi catatan kalau kalian mencari yang iPhone Pro Series, kalau bisa jangan sampai yang Pro Series terbaru itu rilis resmi di Indonesia. Karena Pro Series itu akan dihentikan produksinya ketika ada yang terbaru. Contoh, ketika yang iPhone 16 Pro nanti resmi masuk Indonesia, maka yang 15 Pro itu udah dihentikan produksinya dan mungkin nggak akan dijual lagi di gerai-gerai resminya iBox, di Gmap, dan lain-lain. Mungkin ada kalau kita cari di Tokopedia, Shopee, pintar-pintarnya kita nyari, mungkin ada beberapa yang masih jual. Tapi mungkin sebagian besar toko itu akan memilih menjual iPhone series terbarunya. Paling kalau kita dapat kebanyakan yang second hand. Tapi kalau misalkan kita mau cari yang base model, misalkan nih mau yang iPhone 15 base model aja, ya itu masih ada, tenang aja. Karena yang base model itu masih diproduksi kok untuk yang series 15-nya. Satu level di bawah yang terbaru itu masih dijual. Tipe yang ketiga, yaitu orang yang pingin cari iPhone tapi nggak muluk-muluk. Pokoknya yang paling worth it antara price to value-nya. Nah, ini pertimbangan yang matang dan perlu dilakukan riset pasar sih menurut saya. Untuk saat ini, menurut saya pribadi, yang paling worth it kita beli untuk tipe orang ketiga ini adalah iPhone 13 yang base model ya. Karena untuk harganya sendiri itu kalau kita cek di iBox itu sekitar 10 jutaan, tapi kalau kita cek di Tokopedia, Shopee itu bisa dapat di angka 9 jutaan, 9,6, 9,7. Bahkan kalau misalnya kita punya voucher diskon itu bisa dapat di 9,2, 9,3. Dan ini brand new ya, bukan second. Bang, kenapa nggak iPhone 12 aja? Oke, kenapa nggak iPhone 12? Karena dari sisi harga itu selisihnya sekitar 1 jutaan. Tapi dari segi performanya, terus ketahanan baterainya, itu jauh lebih baik yang iPhone series 13. Kenapa nggak yang iPhone 11? iPhone 11 itu umurnya udah 5 tahun, rilisnya udah 2019. Dan kita nggak tahu nih, kira-kira tahun depan apakah masih dapat support update iOS atau enggak. Tahun ini Apple masih baik nih ngasih update iOS 18 untuk seri iPhone 11, bahkan sampai XR. Terus kenapa nggak iPhone 14 aja bang? Oke, iPhone 14 itu chipsetnya sama-sama pakai A15, persis dengan yang ada di iPhone 13 base model. Paling kalau saya lihat itu cuma beda di core GPU-nya aja. Cuma ya ini nggak signifikan lah bedanya. Tapi harganya kan di atasnya iPhone 13 gitu. Sayang aja. Dapat spek yang sama dengan iPhone 13 tapi harganya lebih mahal. Jadi menurut saya pribadi, iPhone 13 ini adalah yang paling worth kita beli di tahun ini. Cuma kabarnya sih Apple katanya mau menghentikan produksi iPhone 13 ini. Ya, semoga kalian yang lagi nyari iPhone 13 bisa beruntung ya dapat yang barang baru. Sekian itu tips dari saya tentang kapan waktu yang tepat buat kita mengganti sebuah iPhone. Like kalau suka dan dislike kalau nggak suka, silahkan tulis di kolom komentar kalau ada masukan lain dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.